lagi agar diperhatikan batasan. Oke, baik, hari ini kita coba review dulu yang ini deh, yang gerbang logika. Masih belum paham. Oke ya, mudah-mudahan sudah bisa dilihat. Bisa dilihat rekaman saya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Nah, oke. Nah, dibahas notasi bilangan ini 0 dan 1 yang kita kenal dengan sistem bilangan biner. Di dalam operasinya, karena kan kalau kita berbicara operasionalnya tentang komputer, kita tidak secara detail memahami sistem di belakang layarnya, gitu ya. Kita ngertinya kalau kita menggunakan kalkulator, kita ngertinya kan kalau kita pakai kalkulator. Ya, ini kita ngertinya kan kalau pakai kalkulator, karena kalkulator ini basisnya juga desimal. Kita ngertinya kalau ada satu bilangan desimal ditambahkan dengan bilangan desimal yang lain, itu menghasilkan bilangan desimal juga. Artinya notasinya notasi dalam notasi desimal. Padahal sebetulnya di dalam prosesornya, di dalam mikroprosesor yang melakukan pemrosesan data ini semuanya dilakukan secara biner sebetulnya. Ya, ini semua dilakukan dengan operasi atau sistem biner di dalamnya. Ya, di dalamnya bisa biner. Sehingga di dalam mempelajari ini, kita juga harus memahami fungsi-fungsi atau logika operasi dalam notasi biner. Kalau kita lihat ada satu bahasan tentang hal tersebut yang dikenal dengan aljabar boolean ini. Aljabar boolean. Jadi dalam aljabar boolean itu menyampaikan, dalam aljabar boolean ini kita melihat bagaimana hubungan logika antara variabel biner, ya, antara variabel biner yang dapat dijelaskan oleh 3 operasi logika dasar. Kita lihat sini apa saja logika dasarnya. Ini seperti itu. Ada fungsi NAT namanya. Fungsi NAT kalau dinotasikan dalam notasi boolean itu yang tandanya ini yang di atas. Ya, ada garisnya di atas. Misalnya ini ada variabel A, NAT A, berarti kan kalau begini dibacanya berarti NAT A. Kemudian ada fungsi N. Fungsi N ini kalau di dalam notasi boleh ditandai dengan ini, tandai dengan titik atau langsung saja seperti ini juga. Berarti kalau A, B tanpa titik juga ini artinya sama sebetulnya, berarti ini A, N, B. Gitu. Selanjutnya ada operasi dasar yang ketiga yaitu OR. OR itu notasi di dalam booleannya itu dinotasikan dengan tanda plus. Artinya kalau A OR B gitu ya, itu notasinya begini, A plus B.
Nah, 3 notasi dasar ini, not, and, dan or, ini yang dasarnya. Ada juga beberapa notasi atau fungsi kombinasi namanya. Fungsi kombinasi dari 3 ini. Contohnya apa? Ini yang pertama. Nan itu sama artinya dengan not. Ini n-nya tuh dari not, dari ini ya, dari not and, nan. Karena dia not n-nya sendiri kan tadi a titik b nih kali ini. Karena dia not, di atasnya ditambahkan garis, jadi not n. Jadi nan, jadi a, nan b. Karena ada ini ya, garis di atas. Demikian juga or. Kalau not or berarti kan A plus B yang tadi ini, karena ada fungsi not-nya ditambahkan dengan di atas. Jadi not nor berarti A nor B gitu ya. Selanjutnya kombinasi fungsi yang berikutnya adalah exclusive or, XOR ya. X itu dari exclusive or. Notasinya bagaimana? Nih ada tanda lingkaran di dalam notasi ya exclusive or. Kalau exclusive not or udah pasti ya exclusive ditambahkan lingkaran, karena ada not-nya ditambahkan garis di atas. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini untuk yang fungsi-fungsi dari notasi boleh ini? Fungsi dan notasi boleh? Boleh atau bolehan sama ya? Ada yang tanyakan untuk ini? Atau bisa dilanjut? Halo, masih ada ini? Masih hadir kan? Masih, Pak. Oke, baik. Saya coba lanjut dulu. Karena ada fungsi-fungsi ini, ya, ada fungsi-fungsi ini sehingga di dalam aljabarnya, di dalam aritmatika booleannya sendiri, ada hal-hal yang berhubungan itu penambahan, perkalian, nah ada kompresi, ada komplementasi atau negasi. Lihat untuk yang pertama, penambahan logis. Penambahan itu kalau bit 0 dari biner ditambah dengan 0, itu hasil akhirnya adalah 0. Sementara kalau bit yang pertama 0 ditambah dengan bit yang kedua 1, hasilnya 1. Demikian juga bit pertama 1 ditambah bit yang kedua 0, hasilnya akan menjadi 1. Terakhir, bit pertama 1 dan bit kedua 1, sehingga hasil akhirnya akan menjadi 1. Perkalian bagaimana? Lihat seperti ini. Ya, ini sama kalau kita notasikan dengan OR, itu sama juga. Artinya kalau OR itu kan salah satu ada yang true gitu ya. Kalau kita bicara dulu kan ada ini sama kalau mau dibahasakan itu juga sama. 0 itu kan berarti false, gitu ya. 0 itu false. Ditambah itu kan berarti or tadi ya. Tambah itu kan or tandanya. Ini ya. Nih. Tambah itu kan or. Nih ya. Oke. Ditambah ini 0 lagi berarti false. False. Artinya hasil akhirnya ini akan 0. Kenapa 0? Ya kita balik lagi ke skemanya sirkuit Neso. Nggak bisa dihapus. Oke, ini agak susah nulisnya kalau di sini. Oke, anggaplah ini saklar. Oke, di sini ada saklar lagi 2. Gitu. Ya, gini. Untuk memudahkan aja ya. Di sini ada sumber daya. Kemudian di sini ada lampu.
Ini voltasenya, ini lampunya bukan. Ini switchnya nih. Ini saklar 1, ini saklar 2. Oke, kelihatan di layar masing-masing? Halo, direspon dong. Kelihatan nggak di layar masing-masing? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan Pak. Saya khawatirnya terputus masalahnya kalau tidak direspon, khawatir terputus kan saya berbicara, padahal terputus koneksinya. Oke, untuk memudahkan pemahaman dari penambahan operasi ini. Bit 0 itu kan tadi sama dengan tidak ada arus atau false. Ya, false or false, hasilnya tuh false. Ini sama seperti ini sebetulnya. Kalau false itu kan nanti tidak ada arus, nanti tidak nyambung nih. Saklarnya tidak nyambung, saklar yang satu tidak nyambung, saklar yang kedua juga tidak nyambung. Maka ini bukan, ini N ini salahnya di sana. Karena OR rangkaiannya tidak begini. Ini rangkaian yang N, salah nih. Ntar bingung. Ini rangkaian yang N, sorry. Kalau rangkaian yang OR itu begini. Gini ya. Oke. Salah gambar. Ini lampu. Di sini ada strumnya di sini, voltasenya di sana terus. Ini S1, ini S2. Oke, satu. Ya, karena dia menggunakan penambahan logis, tadi menggunakan operasi OR, berarti ini karena ini menggunakan plus. Kalau kita perhatikan di sini, ini memudahkan. Apabila saklar satunya false, kemudian saklar 2-nya false, ini artinya hasil nol itu apa? Kalau di dalam contoh ini berarti lampunya mati, ya, tidak menyala artinya kalau mati. Lalu bagaimana kalau saklar false yang terbuka, kemudian saklar 2-nya tertutup, berarti ini satu, ada arus di sini nyambung berarti ya, nyambung. Maka kalau kita perhatikan di sini lampunya sudah pasti nyala. Oke, demikian juga kan yang misalkan ini terbuka tapi ini tertutup, ini juga sama nyala. Apalagi kedua-duanya misalkan punya arus nyambung, sudah pasti lampunya nyala. Ya, ini pemahaman logis dari notasi ini, ya, notasi yang menggunakan. Oke, sementara untuk yang N itu begini dia notasi. Ini yang N ya, yang N. Ini N nih, fungsi N, karena tadi fungsi N itu kan dinotasikan dengan tanda titik. Jadi N itu seperti ini, rangkaiannya. Kalau diperhatikan di sini kan, ini harus kedua-duanya bernilai 1 atau true, baru hasil akhirnya true. Kalau saklar ini tidak nyambung dua-duanya, tidak nyambung keduanya ataupun salah satu nyambung, lampu tetap mati. Tetapi kalau keduanya tersambung, gitu, ini baru bisa menyala. Oke, paham sampai sini untuk fungsi N dan OR? Paham sampai sini? Halo? Paham Pak. Oke. Kalau masih nyambung, saya lanjutkan lagi. Oke, ini sudah ya. Selanjutnya ada yang namanya komplementasi atau negasi. Apa tuh komplementasi? Komplementasi itu kebalikannya seperti nah, ya. Kalau di dalam ini balik ke sini. Ini komplementasi itu adalah fungsi ini. Nah, not. Sini tandanya boleh seperti ini. Kalau tadi fungsinya A kan, kalau tadi notasinya bentuknya A. Kalau A kan juga ada garisnya. Ya. Kalau dia bit,
ada tanda ininya nih. Nah, berarti itu komplementasi artinya not. Artinya kalau 0 ini berarti not bit 0 berarti sama dengan 1, bukan, atau kebalikannya. Kebalikan dari bit 0 itu 1. Kalau ini berarti kebalikan dari bit 1 ya 0, itu dibalik. Paham kalau sini untuk yang not? Ini not ya. Ini fungsinya not kalau dinotasikan di dalam bit seperti ini. Kalau di dalam not variabel begini. Oke. Di dalam operasinya juga dikenal dengan fungsi dasar dari aljabar Boolean. Ini juga berlaku umum di dalam aritmatika sebetulnya ya. Ada hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif. Ini aturannya sama. Artinya kalau hukum komutatif itu A or B itu sama dengan B or A, sama ya. Ini sama. Demikian juga A N B itu sama dengan B N A. Ya, seperti ini. Kita kan ininya N dan O. Asosiatif juga demikian. Kalau ada satu rangkaian misalnya A or B yang ada dalam kurung plus C itu sama dengan A plus B plus C ya. Demikian juga yang hukum distributif juga aturannya sama. Kalau ada A N dalam kurung B or C, B plus C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Kan ini ya, A kali B kemudian A kali C. Sama, matematikanya sama. Demikian juga yang seperti ini. Berarti ini kan A plus B ya, A plus B dikali ini A plus C. Atau kalau mau pakai OR juga boleh, A or B, N, A or C. Ini hukum distributif. Hukum identitas ini juga berlaku umum, ini negasi tadi, komplement A or not A, berarti kan sampai dengan hukum dasar di aljabar yang lainnya. Oke, ini sebagai resum saja dari yang sudah disampaikan di sini. Ini modelnya lain saja, model yang lain. Materi selanjutnya dari minggu yang lalu adalah tentang gerbang logika. Nah, terlihat di dalam gerbang logika ini juga sudah disampaikan juga ya. Fungsi pemahaman dasarnya sama seperti tadi yang saya sampaikan menggunakan sebuah saklar. Atau kalau lihat di sini Anda kan pasti di rumah punya keran ya. Keran itu ada yang namanya di sini sebutannya kolektor. Kolektor itu berarti sumbernya nih, sumber airnya yang akan keluar di sini. Kemudian di sini ada untuk outputnya. Kalau di dalam transistor itu ada namanya emitter, ada kolektor, ada emitter. Lalu ada pengendali untuk base. Ya di sini. Kalau kita buka nih kerannya, maka air yang dari kolektornya akan keluar melalui output yang ada di sini. Nah, di dalam elektronika fungsi keran ini juga dengan fungsi transistor. Ya. Ini ada C itu kolektor, E itu emitter, ini berarti outputnya ya keluarannya dari situ. Kemudian B ini base. Base itu yang mengendalikan tadi itu. Ya, yang mengendalikan. Jadi pada saat base-nya dinilai, kalau diberi nilai dalam elektronika itu diberi nilai berarti dikasih bit 1 gitu, maka arusnya akan mengalir karena ini modelnya ada di dalam transistor itu ada yang NPN dilihat arusnya ya. Jadi dari kolektor ke emitter ya, arusnya ke sini lihat panahnya. Kalau PNP dari emitter ke kolektor berarti kalau di keran dari sini gitu arahnya, kalau yang arahnya tuh ke sini berarti ya arah arusnya untuk yang ini untuk yang ini. Oke, itu ya jika base diberi beban maka tidak ada aliran listrik atau elektron yang mengalir dari kolektor ke emitter. Kalau posisi on, jika beban pada base dikurangi
maka aliran elektronik akan mengalir dari konektor ke emitter, ya seperti itu, dari konektor ke emitter. Jadi base itu sama fungsinya sebagai trigger. Kemudian juga di dalam elektronika itu ada rangkaian dari komponennya. Nah, sering kita kenal nih ada rangkaian seri, rangkaian paralel dan lain-lain gitu ya. Ini juga sama sebetulnya. Kalau dirangkai seri, dua komponen ini digabungkan, gitu ya, digabungkan. Ini untuk sumber dayanya, nanti ini untuk masukannya, untuk yang tadi A dan B misalnya. Kemudian di sini listriknya. Ini kalau modelnya dibuat seperti ini, dibuat seri, dibuat berarti fungsinya sama dengan yang saklar tadi itu, yang saklar disusun seri. Ya, yang tadi saklar nih, susun seri begini. Nah, seri ya. Artinya ini saklar 1, saklar 2 disusun seri. Ini sama dengan transistor yang disusun seperti ini. Atau salah satu atau keduanya tidak tersambung, maka output di sini juga 0. Ya. Nih, kalau kita lihat di tabel kebenaran untuk yang serial itu seperti ini sama nih. Kalau nilai A-nya 0 di sini, nilai B-nya juga 0, maka output di sini 0. Tetapi kalau misalnya nilai A-nya 1, B-nya 0, berarti 1 B-nya 0, hasilnya tetap 0. Demikian juga kalau B-nya 1, A-nya 0, ya B-nya 1, A-nya 0, juga tetap 0. Output akan 1 apabila input di base dan di ini, jadi masing-masing base nih, A dan B ini bernilai 1, maka baru outputnya akan bernilai 1. Ya, nih. Hal tersebut disimbolkan ya, untuk fungsi n itu disimbolkan menjadi ini. Nih, fungsi n apa fungsi n itu jadi ini. Nah, ini ya yang bulat ini. A dan B sebagai masukan tadi ini dinotasikan A dan B. Tadi dinotasikan di sini. Jadi ini contoh ini kalau disederhanakan bentuknya menjadi yang tadi ya, sederhanakan jadi ini outputnya di sini berarti kan ada dua nih, ada dua masukan, ini ada dua masukan, masukannya A dan B. Oke, nanti di sini outputnya out. Baik, sampai sini yang ditanyakan dulu nggak untuk rangkaian seri. Halo, mana ini? Tidak Pak, tidak. Tidak ya. Baik. Berikutnya. Oh, tadi saya belum menyampaikan tentang itu ya, tentang apa lah nanti di akhir. Saya nggak ini dulu berikan materi dulu aja. Nanti praktikum saya sampaikan di akhir jam perkuliahan. Oke, saya lanjutkan dulu untuk yang serial. Selanjutnya, oh nih udah ada nih, ada gambarnya tadi. Sama ya. Serial switch circuit. Oke, ini karena udah ketutup. Apa? Lalu tadi ada rangkaian paralel namanya. Tadi ada rangkaian seri, ada lagi rangkaian paralel. Paralel kalau dinotasikan dengan saklar kan tadi. Nih, sebenarnya ada. Oke, ini ada. Sama ya, dengan gambar tadi yang saya buat. Ini rangkaian apa namanya? Paralel. Paralel itu apa nih? Ada yang ngechat. Mas Aryo, kenapa Mas Aryo? Ada yang ditanyakan? Apa mic aja Mas? Kepencet. Oh, kepencet. Oke. Baik, saya lanjut. Ini yang paralel. Kalau paralel tuh lihat sini aja nih. Paling mudahnya gitu ya. Kita memudahkan melihat fungsinya tuh lihat fungsi saklar aja.
Kalau salah satu saklarnya terhubung, artinya kan lampu ini nyala. Salah satu terhubung, apalagi keduanya, gitu ya, udah pasti nyala. Dia akan outputnya akan nol atau off apabila kedua saklar itu bernilai atau tidak terhubung. Tidak terhubung itu berarti false. Nah, atau nol bahasa lainnya ya, notasi ini. Jangan bingung ya, dan bingung dengan notasi ini. Open itu berarti terbuka, close itu tertutup. Kalau tertutup itu berarti kan satu, atau true bahasa lain. Kalau lihat di rangkaian transistor yang tadi ada 3 base tadi, rangkaian paralel itu disusun seperti ini. Jadi masing-masing mendapatkan satu daya di sini, ini satu, ini juga ke sini ada. Kalau triggernya salah satu ini satu, maka dia kan tidak mempengaruhi yang satunya ya, ini tetap satu nih nol. Apa namanya outputnya. Demikian juga yang input yang kedua, misalkan B, ini satu juga sama, dia akan tetap outputnya menjadi true. Kita lihat di tabel kebenaran, tentunya berbeda antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Karena ini rangkaian seri, tadi kalau kita lihat salah satu dari switch ini ya, salah satu dari variabel yang diuji itu bernilai true, maka sudah pasti outputnya akan true. Nah, ini juga salah satu true, sama true. Apalagi misalkan bernilai keduanya true, maka outputnya akan true. Artinya dia akan bernilai false apabila kedua inputnya itu bernilai nol atau open tadi ya, atau open kalau di sini, atau saklarnya kebuka dua-duanya. Nah untuk yang paralel ini di dalam memudahkan untuk nanti belajar di gerbang logika itu dinotasikan simbolnya seperti ini. Ya kalau tadi N agak bundar, kalau OR itu dia agak melengkung ini, agak gitu OR. Ini OR, jangan sampai tertukar simbolnya. Ini output, ya output. Kalau di sini ada inputnya, ada input A dan input B, OR, ya. Yang ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Selanjutnya, nah ini gerbang logika dasar. Ada namanya NAT gate. NAT gate itu apa? Tadi itu NAT. Karena NAT dia berarti outputnya itu kebalikannya dari inputnya. Simbolnya bagaimana? Karena dia NAT, simbolnya ada seperti ini ya simbolnya. Segitiga terbalik seperti ini ya. Nah, kemudian ada bundaran di sini. Ini yang ini pokoknya lah. Ini NAT. Bagaimana operasinya? Karena dia fungsinya NAT itu sama di komplement, artinya kalau ini masuknya satu, ya. Kalau masuknya satu, berarti keluarannya apa? No. Keluarannya apa berarti? Nol. Karena kan kebalikan. Ya, tuh. Keluarannya ini udah pasti nol. Demikian juga kalau masukannya nol, keluarannya berarti True. satu atau true. Oke, good. Oke, itu yang pertama, namanya gerbang logika NOT ya, NAT. Oke, berikutnya. Nah, ekspresi booleannya seperti ini tadi ya. NAT A atau A ada tanda garis di atasnya. Ekspresi booleannya seperti itu. Tabel kebenarannya ini kalau variabelnya inputnya 0, outputnya 1. Inputnya 1, keluarannya 2. Jadi kebalikannya pokoknya kalau di NAT itu. Berikutnya ada yang namanya NAND gate. Ini ya, NAT itu juga sama ini ya. Notasinya begini. A ada tanda petik 1 seperti itu. Oke. Lalu berikutnya ada NAT AND gate. Nah, NAT AND gate itu berarti kan NAT AND. N-nya tetap seperti simbol N ini yang bundar,
ya lonjong ini ya. Karena ada NAT-nya, maka di sini di depannya ada tanda di sini, ada lingkaran kecil di ujungnya, di outputnya. Kira-kira menurut Anda nih untuk yang NAT N, kalau N-nya sendiri kan tadi kalau keduanya true satu-satu, kalau tanpa NAT di sini outputnya berapa? Outputnya apa? Kalau keduanya true? 1 Pak. Satu, iya, satu yang tanpa NAT ya. Karena pakai NAT berarti ini dibalik. 0. Satunya jadi 0. Sebetulnya simbolnya, ya simbolnya itu kalau misalnya kita gambarkan, gambarnya gini sebetulnya nih. Ini N-nya, ini N, kemudian outputnya ditambahkan not. Nah, gini. Itu sebetulnya. Ya, sama aja kan? Nih. Jadi pada saat ini 1, 1, di sini, di ujung sini, ini masih 1 nih. Ya, karena dirangkai atau disambung dengan gerbang not, maka ini dikomplemen. Artinya dibalik gitu ya. Di sini jadi 0. Nah, ini disederhanakan simbolnya menjadi seperti ini. Paham harus ini? Ya, disederhanakan. Jadi pada saat 1-1 karena dia dibalik, jadi outputnya 0. Oke? Nyambung nih? Ya. Paham Pak, paham. Oke, artinya kan kalau di sini 0, ya, kalau tadi misalkan tadi kan kalau yang N-nya benar 0, di sini sudah pasti 0 nih. Sepertinya 0. Jadi karena dia not N, di sini jadi pasti 1. Outputnya jadi 1. Oke, kita lihat di tabel kebenarannya nih. Ekspresinya bagaimana tadi ya? A, N, B, NAT. Ya, NAT A, N, B. Nih, tabel kebenarannya seperti ini. Ini dibalik. Ya, kalau 00 dia outputnya jadi 1. Oke, 00 dia jadi 1. Kenapa 1? Karena kan pada saat 00 jadi 0. Karena di NAT jadi 1. Kemudian kalau 01 outputnya 1. Ya, outputnya 1. Mau dibalik. Kalau 11 dua-duanya true, balikannya jadi 0. Oke. Nah, kalau dinotasikan di aljabar boleh notasinya begini. Tadi ya, NAT A N B. Nih, A titik B atau A kali B, NAT ada komplemenan di sini. Oke. Berikutnya ada NOR gate. NOR OR juga sama. NOR OR. Jadi fungsi OR dikombinasikan atau disambung dengan gerbang NAT. Jadi disederhanakan seperti ini. Gerbang apa simbolnya ya, ini disederhanakan seperti itu. Ekspresi booleannya seperti ini tadi sudah ada A plus B atau A or B karena ada dan NAT-nya ditambahkan dengan garis di atasnya. Ini tabel kebenarannya. Pokoknya kebalikan dari OR, ya, kebalikan dari hasilnya itu karena NAT OR. Berikutnya ini notasi bolehnya, ya, notasi bolehnya. Bisa artinya sama ya antara ini dengan ini itu sama maksudnya sama. Yang berikutnya ada XOR atau exclusive OR gate. Nah, exclusive OR ini tidak dengan NAT. Kalau exclusive di sini ada garis ini nih. Kalau ada garisnya seperti kepala ikan ini berarti eksklusif. Kalau eksklusif itu bagaimana? Kita lihat ya tadi sudah ada sebetulnya. Eksklusif OR. Ya. Kalau inputan A-nya 0, ya, kemudian B-nya 0, hasil akhirnya 0. Kemudian salah satunya salah satunya 1, hasilnya 1. Nah, berbeda di sini, yang membedakan di sini.
Ya. Kalau yang OR saja kan apabila inputnya satu, salah satu inputnya dua-duanya satu. Kalau yang OR biasa kan dia satu. Kalau eksklusif OR itu menjadi 0. Oke, paham sampai sini? Dari simbol-simbol ini juga ya, artinya biar ini juga nih, biar hafal juga kalau di eksklusif berarti khusus di yang nilainya atau triggernya keduanya itu true, maka keluarannya itu akan 0. Outputnya itu akan 0. Oke. Ya, itu ekspresinya seperti itu. Rangkaian gerbang logika. Di dalam balik lagi tadi di dalam operasinya itu berbagai gerbang logika tadi itu dikombinasikan sebetulnya, dikombinasikan untuk mendapatkan satu rangkaian tertentu. Ya, tujuannya ke sini nanti akhirnya bagaimana. Nah, ini dikombinasikan begini dibuat rangkaian. Ini berarti kan rangkaian N, ini ya. Contohnya ini N. Yang ini OR. Ini OR. Ini ada N lagi. Cuma dengan inputnya berbeda. Kalau di sini inputnya 2, di sini inputnya ada 3. Baru ini outputnya 1. Kalau kita lihat di sini berarti kan inputnya ada 3 ya. A, B, C. C ini khusus untuk ke sini inputnya, ke gerbang N yang di depan. Oke. Nah, kalau dibuat model rangkaian seperti ini, bagaimana tabel kebenarannya? Sama saja. Karena inputnya ada 3, berarti Anda buatnya ini 3 A, B, C. Ya. A, B, C inputnya 3 dibuat. Ini key ini untuk output. Tinggal diperhatikan saja di sini. Kalau rangkaiannya begini, berarti kan kalau ini 0, B-nya misalkan 0, karena ini masuk ke dalam gerbang N, maka di sini sudah pasti kan 0 ya, pasti 0. Ini 0 berarti ke sini ya 0. Oke, berikutnya sini OR juga kan berarti 0, sini 0, ya kan? Anak 0 nih. Terus C-nya 0 juga. C-nya 0 juga di sini. 0 kan dia langsung ke sini. Berarti kan di sini input untuk gerbang yang berikutnya ini 0 semua. 0. Ya, karena dia gerbang N, di N itu kita tahu aturannya kalau semuanya 0, udah pasti outputnya 0. Oke. Kemudian ya nih itu 0 tadi ya, nih kita 0. Lalu bagaimana kalau di sini ada salah satu nilainya 1, untuk yang A-nya 1. Kita lihat lagi 1, 0, berarti kan di sini tetap karena dia fungsi N tetap 0. Yang di bawah 1, karena dia fungsi OR berarti di sini 1. Oke. Oke, 1 panggilnya jadi 1 nih. Nah, 1 berarti ya. Di sini masukannya 1 nih, di sini pakai. Nah, ini 1, kalau di N itu kan dia tidak pengaruh nih. Kalau inputnya cuma 1, output tetap 0. Kayak ini inputnya 1, 0, 0, outputnya tetap 0. Dengan model rangkaian seperti ini. Ya, kalau kita lihat di tabel kebenaran yang ada di sini. 1, 0, 0. Kemudian ada nggak 1, 0, 0 ini ya? Mana dia? 1. Oh, sorry. A-nya 1. Ini kan saya nggak ngeliat ininya. A-nya 1. Ini ya. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Outputnya kan 0 nih. Oke. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Untuk yang model rangkaian seperti ini. Ada yang bingung?
Ditanyakan ya kalau belum paham, ditanyakan karena ini nanti nyambung lagi ke materi berikutnya. Halo, nyambung nggak nih? Masih nyambung nggak? Oke, masih nyambung. Nah, sekali lain jadi seperti ini. Not or A and B not. Ya, ini seperti ekspresi ini. Oh, salah nih, sorry. Ini ada notnya nih. Sorry, tadi nggak ke ini nih. Nggak ke apa namanya? Kentara. Yang ini N biasa. Ini not N. Bukan, nggak ada yang koreksi kan? Ini not N nih, kan ada ininya nih. Kenapa begini? Karena di sini ekspresinya ada ininya. Ya. Ini not N di sini. Kalau not N berarti kan berarti kebalikannya di sini. Tadi kalau yang tadi 0 berarti jadi 1 nih untuk yang hasilnya 0. Di sini baru di N kan lagi. Oke. Tuh. Ya, nih. Tuh, tambah lagi kompleks kalau di seperti ini rangkaiannya. Dibuat rangkaian yang lebih kompleks lagi gitu ya, untuk input yang lebih banyak. Ya, ini N biasa, X and Y ini, okay. X and Y di sini. Kemudian yang di bawah ada U, X atau U and X, mana dia? U and X. Ini U dan X yang masukannya. Kemudian yang bawah U and Y. Ini U dan Y. Sehingga di sini kalau di-or-kan jadinya seperti ini. XY or UX or UV, UY di sini ya. Oke, fungsi OR. Kita benar-benar aja jadi bisa seperti ini. Ini contoh yang lain ya, dengan input yang dengan input dan gerbang logika yang berbeda. Nah, ini sebetulnya ada ininya nih, ada latihannya. Yuk, sama-sama kita buat sini. Oke, untuk yang ini, untuk yang slide yang ditampil ini, ada yang tanyakan dulu. Jadi untuk masing-masing gerbang logika yang diuji, sesuaikan dengan rangkaiannya ya, dan inputnya. Di sini karena inputnya A dan B, dioperasikan dengan menggunakan gerbang OR sini, sehingga notasinya menjadi A OR B sini ya, tidak di outputnya sini nih, A OR B. Berarti kan A OR B ini jadi masukan untuk di sini, masukan di gerbang logika yang berikutnya. Demikian juga untuk yang ini, karena di sini ada fungsi NOT ya, fungsi NOT ini. NOT dari inputnya dari mana NOT-nya? Oh, dari input yang B, berarti di sini NOT B. Oke, NOT B di sininya A. Ini kan input A nih yang ini. Ya, nyambungnya ke sini nih. Sehingga outputnya menjadi A NOT, karena NOT itu gerbang, B komplement atau NOT B sini ya. A, yang ini A, ini A.
or B, NAT B di sini. Ya. Demikian juga yang di bawahnya nih. Ini inputnya dari A, kan di sini makan dari A berarti ini. Saya sini untuk memudahkannya di sini A. Ini A, berarti karena inputnya A, berarti keluarannya NAT A, gitu ya. Ini inputnya B sama berarti ini. Berarti A, NAT A, or B. NAT A, or dari gerbang ini B. Selanjutnya di sini ada masing-masing inputnya A or B dan A or NAT B. Bagaimana Mas di gerbang yang berikut ini yang E? Ya, karena operasinya tadi di fungsi di N-kan tadi ya, menggunakan hukum notasi yang ini, yang boleh yang ini. Oke. Terakhir yang di sini dikombinasikan lagi dengan fungsi N yang lain, berarti notasi ini jadi begitu. Ya, sehingga outputnya atau hasil akhirnya menjadi yang itu ya. Jadi yang ini. A or B ditambah dengan A or NAT B, kemudian A or B. Akhir. Ayo coba untuk yang ini sekarang. Coba untuk yang model ini. Berarti kan di sini C ya, di sini C. Oke, ini C. Ini B-nya biasa. Kemudian ini A. Berarti di sini apa nih? Outputnya apa? Untuk yang ini, yang di sini nih. A kali B kali C. Oke. Ya, notasinya kayak gini nih. Perhatikan boleh dibuat begini di dalam mana dia tadi? Ya, perhatikan di sini A titik gitu ya, boleh gitu. Titik C. Lanjut, yang di sini yang di bawah. Yang ke sini nih, lihat. Perhatikan di sini kan sudah NAT C ya. Di sini kalau sampai di sini, kalau kita uji di sini, perhatikan di sini NAT C. Kemudian yang B di sini kan ada fungsi NAT, berarti di sini NAT B. NAT B. Kemudian ini masih A, kalau ini A. Ini A. Oke, berarti gimana notasinya? Di sininya nih, aku bilang di sini. Ikan A, ya, dikali B komplemen, dikali C komplemen. Lanjut, yang berikutnya. Ini C. Nah, berubah ya, nggak nggak berubah nih. C yang di sini berarti B komplemen. Kemudian di sini di input yang ketiga ini ada NAT di sini, berarti NAT A, di sini A komplemen. Nah, gitu. Nah, teman sini ya, perhatikan ini pakai fungsi N juga, berarti A komplemen dikali B komplemen dikali C. Oke. Terakhir gerbang yang keempat, A-nya mana? A-nya komplemen. A enggak komplemen, A biasa. Kemudian B-nya komplemen. C-nya biasa, komplemen.
Ya, karena opsi N berarti masih A. A, kemudian B komplement, terus C. Sekarang diorkan di sini dari masing-masing input ini diorkan. Bagaimana? Ya, ini lagi. Ya, dibuat seperti ini. Ya, nanti diorkan. Sini ada or, berarti kan untuk masing-masing ini A, B, C tadi. Ya, kemudian ditambah dengan ini A, B komplement, C komplement, tambah lagi. Ya, diorkan seperti itu. Oke, itu cara ininya seperti itu ya, cara ya, demikian juga untuk yang rangkaian ini juga sama. Sebenarnya ada sih dari contoh ini untuk menampilkan tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu tadi untuk melihat operasi yang dilakukan, sepertinya operasi yang dilakukan, bagaimana menguji tabel. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, saya sampaikan dulu informasi terkait pelaksanaan praktikum ya, pelaksanaan praktikum yang akan kita laksanakan nanti di minggu, halo masih kedengeran ya? Di minggu, rencananya di minggu ke-7, berarti sebelum UTS melaksanakan praktikumnya, dan dilaksanakannya secara offline ya, secara offline di laboratorium komputer. Jadwal nanti kita menunggu jadwal dari laboratoriumnya, kita kebagian di lab yang mana itu untuk pelaksanaan praktikumnya. Lalu apa tools praktikumnya? Tools praktikumnya sebetulnya untuk yang sistem rangkaian sistem digital ini kita menggunakan satu aplikasi yang bentar saya coba tampilkan lagi. Ya Bu. Oke, saya tampilkan di sini untuk ya, untuk aplikasinya pakai ini. Ya, dipakai Logisim namanya. Nih, ya. Pakai Logisim ini. Di Logisim ini boleh di apa namanya, di-download, dicari Logisim. Nah, juga ada ya Logisim sini. Sospot juga ada. Bisa di-download untuk tidak perlu installer ya, tidak perlu diinstal karena sudah langsung bisa dijalankan. Nih ya, sudah lihat di sini contoh-contoh. Jadi tinggal di-download saja dari Sospot, contohnya dari mana nih basicnya di sini juga. Dari dua ini aja ya, dari dua sumber ini aja yang perlu di download, karena ini yang officialnya di sini, sebetulnya officialnya di sini. Di download saja. Oh, nih kira diarahkannya ke sini juga ternyata. Diarahkannya ke spot juga ternyata. Ya, diarahkannya ke sini juga. Oke. Ya, jadi silakan di-download dulu saja. Nanti tampilannya seperti ini ya. Lihat posisi. Oke, untuk yang tadi, misalkan contoh yang tadi, caranya tinggal diklik saja di rangkaian. Ini rangkaian OR, ini rangkaian N, dan ini rangkaian NAT.
Oke, nah kelihatan ya, kayak rangkaian gerbang. Tinggal dipasang seperti ini. Tinggal dipilih. Karena kalau yang N tadi contoh yang N. Kalau lihat di sini, di inputnya ada 5. Inputnya di sini number of input. Inputnya kita kurangi dulu. Misalkan contohnya jadi 2. Nah, jadi 2 ada 1, 2 inputnya. Untuk yang di Logisim, setiap gerbang harus ada input, ada output. Nah, inputnya mana? Lihat sini. Ini pin untuk input umumnya. Kalau yang ini untuk output. Output gitu. Kemudian tinggal disambungkan ini rangkaian. Inputnya tinggal dibuatkan di sini di awal. Dan disambungkan dengan input dan ini disambungkan dengan output di ya, ini sudah otomatis kelihatan di sini hasilnya. Artinya kalau ini kalau mau pakai label sini boleh tambahkan ya labelnya. Tahan dulu. Berarti untuk yang input B. Nah, outputnya misalnya key yang tadi ya sesuai dengan di KD ini key. Kalau kurang besar bisa di ini seperti bisa diatur ukurannya, bisa diatur ukurannya. Oke, contoh di sini ini gerbang N nih. Tadi kan inputnya kalau 0, salah satu inputnya ya, outputnya juga 0. Untuk nguji bener nggak sih kalau di sini 2 inputnya bernilai 1, outputnya juga jadi 1. Caranya di sini ada pesan ini. Nah, tinggal diklik saja. Kan berarti inputnya 1, warnanya berubah jadi hijau ya. Kan tetap 0. Sekarang kalau di sini, ini kan nggak berubah, tetap 0. Tapi kalau dua-duanya, kalau inputnya semua inputnya bernilai 1, maka outputnya jadi 1. Oke, coba lagi tadi. Tadi ada pengujian pakai not. Nah, tambahkan aja di sini. Kita pindahkan dulu. Ini hapus dulu. Ini hapus, misalkan ini kemudian taruh sini. Ini kalau gerbangnya yang gerbang tadi ya kombinasi. Tuh, ya. Ini nilainya 1. Ini kan di sini aslinya 1 tadi karena 1. Tapi karena pakai gerbang NAT jadinya dia 0. Berbeda kalau begini. Oke. Demikian juga kalau ini. Ya, salah satunya ada yang 1, ini yang 0. Oke. Paham ya sampai sini ya. Ini untuk latihannya nanti kita akan coba buat dengan menggunakan Logisim ini ya, aplikasi Logisim untuk praktikumnya. Oke, baik, saya lanjutkan saja untuk yang materi yang kedua. Yang kedua itu tentang Kalmap Map. Sebenarnya Kalmap Map ini untuk kombinasi ya dari masing-masing variabel tadi sebetulnya. Ini akan kita bahas juga nanti di lab. Misalkan map untuk 2 variabel, kayak map atau karma map sama ya untuk 2 variabel. Misalkan ada variabel, kita tahu ada variabel A dan variabel B. Variabel A itu notasinya untuk baris seperti sini, yang variabel B itu untuk notasi kolom. Contohnya misalkan ada notasi seperti ini. F sama dengan NAT A, ini kan adanya NAT A and B sama NAT B ini, or nih persisnya misalkan seperti ini. Bagaimana menerjemahkannya ke dalam notasi Kalmap Map? Kita lihat di sini. Ya, nih untuk yang 2 variabel itu seperti ini. A tadi, kalau A itu notasinya A komplement itu 0, kalau A saja 1 ya. Jadi kalau A saja 1 nilainya, kalau A komplement 0, karena kan dari sini.
Kemudian kalau B komplement itu juga sama 0. Kalau B tanpa komplement ya 1 sama. Ini kombinasinya begini ya, antara A, B itu dua variabel kan, A dan B. Jadi kalau 0 itu berarti A komplement, B komplement. Jadi A komplement, B komplement. Tadi kan A komplement kan 0, B komplement 0. Karena notasinya juga begini, 0, 0. Berikutnya ada A komplement, B-nya polos, ya B polos 1 nih, 0, 1. Demikian juga ini A, B komplement, ya, A-nya A, ini atau 1, B komplement 0, 1 dan 0. Demikian yang terakhir A, B langsung, itu 1, 1. Oke, nyambunginnya bagaimana di sini? Lihat sehingga operasinya. A komplement, kemudian B komplement. A komplement tadi ya, A komplement itu kan 0, ya. 0, kemudian B komplement. B komplement juga 0 sini. B komplement or kemudian A B. A yang ini 1, B berarti sini 1 ya. B 1. Kemudian yang terakhir ada A komplement tambah B misalkan. Nah, untuk yang A komplement, kalau kita perhatikan di sini ada yang sebaris, ya, ada yang baris. Ini yang kita gabungkan. Komplement kita gabungkan dengan B. Ini B tadi kan kolom atau untuk baris, berarti A komplement hasilnya ini gabungannya, kalau komplement ini gabungan. Sehingga hasil dari operasi ini kalau di dalam notasi Karnaugh map itu menjadi ini A komplement plus B. Ya, komplement plus B yang dari operasi yang ini. Ya, dari notasi ini jika dioperasikan dengan menggunakan Karnaugh map disederhanakan jadi seperti ini. Ya, disederhanakan jadi seperti ini. Oke, kalau kita lihat sini ya ada banyak di sini. Contohnya juga bisa kita lakukan untuk contohnya. Nah, tadi 2 variabel, 3 variabel sepertinya secara operasinya sama. Nah, kita lihat aja di sini nih ketentuan yang di 3 variabel. Ya, A, B, C tadi sama nih. Berarti A-nya yang di bagian baris, kemudian B dan C-nya di bagian sama ya. Kalau komplement itu 0 berarti. Kalau yang polos seperti 1. Itu aja memudahkan. Berarti kan kalau di sini A komplement, B komplement, C komplement nanti 0 semuanya. Kalau di sini karena A komplement, B ya komplement, B komplement, C-nya yang polos. Artinya jadi 0, 0, 1. Terakhir ini sama tuh. Lihat aja yang ininya, yang komplement di mana? Baris ini A komplement, B, C. Ya, 1, 1. Yang terakhir sampai dengan yang ketiga. Operasinya sama, pokoknya yang gabung ini yang 1, 1 digabung. Ini semua nanti pada saat kita belajar untuk rangkaian yang sesuai dengan 4 variabel juga di rangkaiannya atau di rangkaian digitalnya nanti kelihatan karena rangkaian tersebut bisa disusun dengan menggunakan rangkaian bisa kita uji ya, bisa kita uji di sini. Baik, saya rasa itu saja untuk materinya. Hari ini kita akan lebih pelajari detail nanti di praktikum yang rencananya akan kita laksanakan di pertemuan
ke-7 ya, sebelum UTS. Sebelum UTS. Baik, sambil saya absen dulu kehadirannya. Sini materi. Oke, yang saya panggil agar membuka mikrofonnya. Yang pertama Agil Yudhistira, hadir. Iya Pak, hadir Pak. Agil, lanjut Ahmad Faisal, Raffi, Hadir Pak. ada. Hadir. Lanjut Anissa Wulandari, Hadir Pak. lanjut Arlen Mardinata, ada Arlen. Hadir, Pak. Arlen, lanjut Arya Chandra, ada Hadir, Pak. Aryo Seto, ada Aryo Seto. Hadir. Hadir, oke. Azhar Hasnadi, ada. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Lanjut Bagas Prasaktino, ada Bagas? Bagas nggak ada. Lanjut Baihaqi Ahmad, ada. Baihaqi Ahmad. Bayu Rahman, ada. Hadir, Pak. Dava Herdiansyah, ada. Hadir, Pak. Dava ada. Deril Andif, ada. Deril Hadir, Andif. Pak. Hadir. Lanjut ya, oke. Lanjut Eko Fani. Eko Fani ada. MBKM Pak. Oh, PPKM. Eko Fani. Oke, lanjut Faiz Syarifuddin. Hadir, Ada. Pak. Iya. Farah Nabila, lanjutan berikutnya. Farah hadir Pak. Farah Nabila. Iya. Lanjut Guru Putra. Hadir, Pak. Oke, lanjut Ilham Maulana. Hadir, Pak. Oke, lanjut lagi Irfan Alfiansyah. Hadir, Pak Irfan. Lanjut Irsyad Rawinto. Hadir, Pak Irsyad. Berikutnya Karina Nuraini. Ada Karina? Karina MBKM Pak. Bukan juga ya. Oke. Lanjut Kevin Haganta. Ada? Hadir, Pak. Iya. Krisna Novianto. Hadir, Pak. Lutfi Saefuddin. Saefurrahim. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Lanjut Majesty Marvella. Majesty hadir Pak. Oke, lanjut Muhammad Rahmat. Saya, Pak. Ya, oke, lanjut Muhammad Abiwardani. Hadir, Pak. Oke, lanjut Muhammad Raihan. Ada Muhammad Raihan. Pak MPKM juga. Muhammad Raihan. Natasha Marito. Ada Natasha hadir Pak. Natasha. Oh, yang ini Majesty. HP-nya lagi ditinggal Pak, saya pakai HP-nya Majesty Pak. Oke. Lanjut Naufal Albari. Hadir, Pak. Naufal Albari. Oke. Hadir. Naufal.
Berikutnya Nova Albari Sultan Nur Agung. Hadir Pak. Oke. Nurul Zahra. Hadir Pak. Ada Okto Yudi. Hadir Pak. Oke. Otnil Yonaldo. Hadir Pak. Yang hadir Raffi Kahfi. Hadir Pak. Hadir. Raffi Kahfi. Lagi tidur Raffi ya? Hadir Pak. Enggak. Ya. Berikutnya Reynaldi Nugraha. Hadir Pak, hadir. Lanjut Reynanda Faris. Reynanda Faris, oke. Restu Budi Cahyo. Hadir Pak, hadir. Oke. Rifki Hamdani. Hadir Pak. Mana? Oke. Hamdani. Rian Fauzi Hakim. Hadir Pak. Ada Rian, oke. Sudah. Rizky Fadilah. Hadir Pak. Mana? Oke, Rizky. Hadir Pak. Rizky Irsyad. Iya, Rizky Irsyad Maulana. Hadir Pak. Mana dia? Oke. Rizky Irsyad. Rizky Aditya Purnomo. Hadir Pak. Oke. Berikutnya Rizky Saputra. Hadir Pak. Rizky Saputra. Oke, hadir. Syifa Mutiara. Hadir Pak. Syifa. Oke. Taufik Nur Budiansyah. Hadir Pak. Taufik Nur ada. Tia Aulia. Tia MBKM Pak. Oke. Wildan Hariri. Hadir Pak. Ada ya Zaki Ahmad. Hadir Pak. Terakhir Zidan Fauzan. Hadir Pak. Oke. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya? Oke, saya simpan. Saya udah dipanggil belum Pak? Ah, siapa tuh? Saya Pak Ahmad Faisal. Saya cek lagi. Ahmad Faisal Rafi. Ahmad siapa? Ahmad Faisal Rafi bukan? Iya. Udah di awal. Ahmad Faisal. Udah. Oke, itu sudah di presensi. Oke ya, foto-foto presensi di Fasilkom tidak saya distribusikan untuk presensinya karena kita laksanakan perkuliahannya secara sinkron seperti ini. Terakhir, silakan diaktifkan kameranya. Saya akan ambil foto dokumentasi. Ya, silakan diaktifkan. Ya, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2. Tutup aja dulu ya. Oke, baik, cukup. Saya rasa itu saja materinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak.